Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tetapi Paulus melihat begini, setelah manusia itu diselamatkan, justru mereka menganggap anugerah itu menjadi semacam remeh-temeh, ya, dan membuat hidup mereka menjadi cenderung tidak produktif. Artinya tidak mengalami suatu perubahan hidup. Ya biasa saja, ya menerima Tuhan, ya hidup beribadah ya beribadah. Tetapi semua itu hanya rutinitas atau semacam pemenuhan kebutuhan ritualitas agama saja. Kasih karunia Tuhan adalah berbicara tentang Allah menyelamatkan manusia, mengambil manusia dari dosa. Namun demikian, Bapak Ibu Saudaraku, ketika Allah mengambil manusia, mengambil manusia dari kutukan dosanya disingkirkan, ya, lalu dibuang oleh Tuhan, seperti lagu kita mengatakan sejauh timur dari barat, begitu, ya. Dosanya disingkirkan, tetapi bukan berarti juga bahwa manusianya tidak diambil. Ketika dosanya diambil dan disingkirkan, manusianya juga diambil. Artinya, kalau manusianya diambil, maka secara utuh manusia itu menjadi miliknya Tuhan. Gak bisa Tuhan ambillah dosaku, tetapi akunya gak usah. Aku ya hidup begini aja. Yang penting Tuhan ampuni dosaku, ambil aja itu. Oh, tidak bisa. Tuhan ambil seluruhnya. Hidup kita, pikiran kita, tenaga kita, bahkan harta kita. Ya, konsep kita tentang tenaga kita, konsep tentang kepintaran kita, konsep kita tentang harta kita, itu semua Tuhan ambil. Maka ketika Tuhan ambil, kita ini kosong, ya, kembali ke nol. Nah, ketika kita kosong, maka disitulah Tuhan yang dijadikan nomor satu dalam kehidupan kita. Kesalahan-kesalahan kita adalah karena yang penting kita sudah menyerahkan, meminta ampun atas dosa kita, tetapi tidak mau menyerahkan hidup kita untuk diperbaharui oleh Tuhan. Tidak mau menyerahkan kehidupan kita yang telah diambil dosanya itu untuk dipakai oleh Tuhan, untuk diperbaiki oleh Tuhan hari demi hari. Nah, bagaimana kehidupan umat-umat Kristen di luar sana? Apakah masih tetap ada yang seperti ini? Mungkin kita akan menemukan di luar sana masih banyak. Ya puji Tuhan kalau di antara kita sudah tidak ada, semakin hari semakin berkurang. Ya. Apakah orang Kristen tidak ada yang masuk bui oleh karena misalnya dia melakukan perbuatan melanggar hukum? Apakah orang Kristen tidak ada di sana yang masuk bui karena dia menganiaya istri, menganiaya anak? Apakah ada orang Kristen di luar sana tidak ada yang menelantarkan istrinya? Ya. Apakah kita juga tidak menemukan di luar sana ada pejabat-pejabat Kristen yang melakukan perbuatan-perbuatan korupsi sehingga masuk penjara? Ada juga kita temukan. Apanya yang salah kalau begini? Lalu kita juga melihat apakah di luar sana tidak ada pengacara-pengacara Kristen atau juga aparat-aparat Kristen yang ternyata ya melakukan perbuatan-perbuatan tindak pidana yang melanggar hukum? Ternyata ada juga. Kenapa demikian? Itulah namanya ketika kita masih hidup dengan segala keakuan kita, kita tidak mau memahami benar tentang pengorbanan Kristus, makanya kita akan berpikir, ya pengorbanan Kristus lain hal lagi. Pengorbanan Kristus ya sudah, dia sudah mengampuni dosa saya. Ya ini hidup saya jalani lagi seperti ini. Kita lihat lagi, sebelum dan sesudah percaya kepada Kristus, masih suka marah-marah. Marah-marah dalam artian gini, tidak menaruh hormat kepada suami, ya, bahkan mungkin sampai di depan umum, ya, melakukan hal seperti itu yang akhirnya malah merendahkan si istri dan merendahkan si suami. Banyak loh orang-orang Kristen yang di luar sana seperti itu.
di sahabat mulia puji Tuhan tidak ada. Ya. Saya belum menemukan begitu ya. Tapi juga suami juga, lebih banyak lagi ya. Suami yang bertingkah sudah berdoa bagus ya, sudah kalau penyembahan itu ya, kalau bahasa penyembahan itu kan yang bersenandung, bermazmur begitu ya. Lah, haleluya. Pas sementara dia begitu nanti menangis, sampai di rumah dia tampar istri. Aduh, saya bilang ini bagaimana sih ini? Jadi tadi di gereja tuh ngapain sebenarnya? Nah, ini menjadi ironis sekali Bapak Ibu Saudaraku. Jadi hanya sebatas pemenuhan kebutuhan ritualitas agama saja, tapi tanpa memahami dan menghidupi apa itu firman Tuhan, dan tidak menjadi teladan yang baik. Nah, bagaimana sebagai orang Kristen dia hanya memahami bahwa ya Tuhan itu mengampuni dosa saja, tetapi hidup ini biarlah aku dengan pekerjaanku, dengan karakterku seperti ini. Dan akhirnya ada pembelaan-pembelaan bagi banyak orang menyatakan begini, karakter itu tidak bisa dirubah. Ya, karakter itu begini, aku begini adanya, terimalah aku. Loh, jadi begitu? Ya nggak begitu loh. Memang Tuhan terima kita apa adanya. Tetapi ketika Tuhan menerima kita apa adanya, itu karena memang ada apa-apanya, supaya kita dirubah. Jangan supaya menjadi apa adanya saja, begitu ya. Supaya memang kita dirubah. Dan perubahan itu adalah dengan satu tujuan, supaya kita menjadi saksi dan menyaksikan. Gitu. Kalau tidak berubah, apa yang mau disaksi dan menyaksikan? Repot. Ya, nanti orang jadi salah paham tentang pengorbanan Kristus, orang menjadi salah paham tentang kekristenan, orang menjadi salah paham tentang kasih Allah. Karena itu tadi, kita salah memahami dan salah menerapkan firman Tuhan. Aku menasihatkan kamu, ya, dikatakan seperti ini. Ini adalah satu perintah kepada kita. Menasihatkan terjemahan diambil dari kata parakalo ya. Kalau diambil dari istilah militer yang berarti perintah dari atasan kepada bawahannya ya. Ini menurut dari Dr. Stefano Ambessa. Artinya bahwa ini adalah nasihat, ini bukan hanya sebatas nasihat ya, kalau kamu lakukan bagus, kalau kamu tidak lakukan bagus. Jadi masalah mau kamu lakukan atau tidak lakukan itu urusan kamu. Bukan begitu. Tetapi kata nasihat di sini adalah sesuatu yang memang perintah yang harus dilakukan. Ini adalah suatu bentuk perintah seperti kepada perintah militer. Yang artinya bahwa ini bukan nasihat biasa, melainkan sebuah perintah yang harus dilaksanakan. Dan kalau tidak dilaksanakan akan kena sanksi atau diserse. Kalau tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi. Nah, ini jadi nasihat ini yang diberikan kepada kita ini ya, oleh Tuhan Yesus. Kalau tidak dilakukan, artinya begini, ya untuk apa kamu menjadi orang Kristen? Kalau tidak mendatangkan perubahan, untuk apa kita menjadi orang Kristen? Masa kita sama dengan mereka? Maka perintah ini adalah nasihat ini adalah suatu nasihat yang memang harus dilakukan. Beda dengan nasihat biasa. Ya kalau kita memberikan nasihat kan gini, ya kalau berterima syukur, kalau tidak berterima ya nggak apa-apa. Namanya juga nasihat. Nah, tapi dalam hal ini bukan seperti itu ya Bapak Ibu, tetapi inilah nasihat yang dalam bentuk suatu perintah kepada kita semua. Mempersembahkan tubuh artinya Tuhan menghendaki seluruh totalitas kehidupan kita, ya, hidup kita kepada Tuhan, pekerjaan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki bahwa ini adalah milik Tuhan. Maka kalau ini adalah milik Tuhan, pekerjaan kita, pikiran kita, tenaga kita, harta kita, ya itulah milik Tuhan. Menghidupkan kita. Kita tampil menjadi berkat, menjadi saksi, dan menyaksikan. Nah, ini yang berkenan. Lalu, itu adalah suatu perbuatan yang nyata, yang nampak dari seluruh hidup kita. Melalui tubuh kita. Karakter itu akan nampak dari luar. Ya, karakter yang di dalam, ya, tetapi orang akan menilai dari luar. Luar itu dari mana? Dari tubuh kita, dari seluruh gerak tubuh kita, dari seluruh tutur kata kita, dari seluruh cara kita bertindak, maka orang dapat menilai dari situ. Tidak mungkin orang dapat mengatakan kita membela diri kita. Kamu mungkin melihat saya seperti ini, tapi kamu tidak tahu isi hatiku. Loh, memangnya aku dukun mau perlu tahu isi hatimu?
Aku kan cuma mau tahu apa yang kau perbuat, apa yang kau lakukan. Apa yang kau perbuat, apa yang kau lakukan. Itulah isi hatimu. Kan begitu mestinya. Orang akan menilai kita. Dan tidak salah orang memberikan penilaian kita. Kalau tidak mau dinilai, ya diam aja di rumah. Kalau tidak mau, pada akhirnya bahkan bermedsos pun orang akan menilai dan siapa tahu karakter kita, walaupun tidak bisa mewakili. Orang akan melihat dari karakter-karakter kita di medsos. Jadi artinya dari hati yang baik itu akan melahirkan suatu perbuatan yang baik, menghasilkan suatu perubahan karakter yang dapat dinilai orang, dan melalui itu nama Tuhan akan dipermuliakan. Kita puas dengan kegiatan ritual, memberikan persembahan, materi dan sebagainya, tetapi tidak memberi seluruh kehidupan kita. Saya kira ini cukup clear. Ayo kita sama-sama, ya, kalau kita hidup sudah memberikan kepada Tuhan, maka izinkan Tuhan untuk menuntun kita, izinkan karya Roh Kudus, ya, terus memperbaharui kehidupan kita. Izinkan Tuhan terus berkarya bagi kita. Izinkan Tuhan untuk mengoreksi kalau ada yang memang salah. Cara Tuhan mengoreksi kita mungkin tidak langsung secara audible, langsung Tuhan bersuara, tapi bisa saja cara Tuhan mengoreksi kita melalui sahabat-sahabat kita di Sama Mulia. Bisa saja melalui istri kita, bisa saja melalui anak kita, bisa saja melalui rekan-rekan kerja kita. Yang penting di sini adalah kerendahan hati buat kita semua. Tidak perlu ngotot dan ngoyo. Ya dengar aja dulu. Siapa tahu dia benar, kita salah. Atau bisa saja dia salah, kita benar. Paulus mengatakan begini. Lalu Paulus mengatakan logiken letrayen, yang diterjemahkan ibadahmu yang sejati. Nah, memang diterjemahkan di sini adalah ibadah, ya. Diterjemahkan kata letreia ini ibadah. Namun perhatikan baik-baik, kata ibadah yang di sana ketika diterjemahkan maksudnya bukanlah mengarah kepada upacara ritual seperti yang kita lakukan saat ini. Bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi yang dimaksudkan adalah ibadah berbicara tentang penyerahan total kepada Tuhan, hidup yang terus menyembah kepada Tuhan, dan pengabdian kepada Tuhan. Menyembah itu kan hanya dilakukan oleh hanya seorang hamba. Nah, hamba itu hidup kepada Tuannya. Jadi, dia hanya hidup sesuai dengan instruksi Tuannya dan melakukan apa yang diinstruksikan Tuannya. Jadi, menyembah ini dalam konteks ibadah, bukan ibadah ini yang dimaksud di sini, ya. Ibadah ini, ya. Ibadah dalam kata ini bukan dalam maksud ritualitas, ya. Lalu kalau kita duduk begini, lalu kita seperti sedang nyembah. Bukan begitu. Tetapi seluruh kehidupan kita, bagaimana kita melakukan aktivitas-aktivitas, melakukan semuanya itu dengan satu tujuan, mata tertuju kepada Sang Tuhan tadi. Logiken berasal dari kata logikos yang diterjemahkan dari kata sejati, yang hendak menekankan bahwa ibadah itu harus masuk akal dan real. Maksudnya dalam konteks itu adalah bahwa masuk akal itu begini, dia harus kelihatan, real, sejati, kelihatan, nyata. Nyata itu dari mana? Dari karakternya. Bahwa dia adalah orang yang bertuhan dapat dinilai dari karakternya. Bahwa pohon itu memiliki buah yang bagus dan buahnya enak, itu kan dari buahnya yang telah dinikmati. Ya, maka kita bisa mengatakan, oh pohon itu bagus. Tidak bisa kita katakan bahwa pohon itu bagus sebelum kita tahu buahnya enak atau tidak. Kita akan nikmati buahnya, baru bagusnya ternyata, ya, pohon itu. Jadi kembali lagi, kita sering menggunakan Tuhan melihat hati. Yang penting hati tertuju kepada Tuhan. Ini konteks yang salah penempatannya, ya. Kita juga sering mengatakan dalamnya laut bisa diselami, tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Siapa yang mau iseng menyelam, ukur dalamnya laut? Gak ada kerjaan, Pak. Ya, apalagi hatiku, wah ribet bener. Apalagi kalau istri kita bilang, "Pak, memangnya kau nggak tahu isi hatiku, kah?" Sedalam apa rupanya isi hatimu? Ukur. Ngomong aja langsung, kenapa sih harus tebak-tebak? Emangnya kita tukang pembaca pikiran? Kita mengabaikan bahwa kenyataan
bahwa ada orang-orang di sekitar kita, ya, yang mengamati kita, dan mungkin dia baru bertumbuh dan belajar. Nah, ini kan menjadi sebuah perhatian juga buat kita. Jangan sampai dia menilai, aduh, ternyata Kristen itu macam begitu. Kalaupun ada orang yang baru Kristen mendapatkan suatu pemahaman yang salah, saya kira wajar. Ya, dikatakan seperti ini, tetapi jagalah supaya kebebasan ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Ya, kebebasan dalam Kristus bukan berarti kebebasan yang sesuka-suka hati kita. Malah ada kalimat mengatakan begini, tidak ada yang namanya bebas absolut. Ya, ketika kita bebas dari yang satu, kita masuk ke yang lain, kita akan terikat juga di situ. Ketika kita bebas dari dosa, bukan berarti kita lalu bebas dari kasih karunia Tuhan. Justru kita terikat dalam kasih karunia Tuhan, hidup semakin bersungguh-sungguh. Mungkin ada orang hidup bebas dalam waktu hidup dalam dosa, dia mungkin enak melakukan segala perbuatan dosa, nggak ada persoalan. Ya, orang yang mengenal Kristus ketika mengenal berbuat dosa, dia akan ada rasa penyesalan dalam hati dan pikirannya. Tetapi orang yang seperti ini, dia nggak ada persoalan, ya, biasa-biasa saja. Tetapi ketika sudah mengenal Kristus, maka kebebasannya yang tadi itu terusik. Aduh, nggak benar ini. Nah, kan itu kan kebebasan terusik. Ketika dia semakin mengenal Kristus, maka kebebasannya yang terusik itu tadi diingatkan oleh Roh Kudus, diperiksa oleh Roh Kudus, dia harus semakin menuju lebih baik. Ya. Karakternya dirubahkan. Sekali lagi, potensi kita berbuat dosa belum tentu hilang. Belum tentu hilang. Akan tetap ada. Kalau potensi berbuat dosa itu begini, jangan dilihat dari begini Bapak Ibu. Jangan melihatnya dari hukum pidana. Ya, undang-undang KUHP. Itu mah hukum-hukum yang nyata-nyata tertulis dalam undang-undang. Tetapi potensi kita untuk memikirkan sesuatu yang jahat terhadap orang lain kan itu juga dosa Bapak Ibu. Ya, walaupun tidak ada undang-undangnya dalam undang-undang KUHP, si tangkas memikirkan si ini berbuat jahat, maka pasalnya dimasuk penjara. Sial betul kita, bisa tahu dia, pikiranku itu masuk penjara, kan tidak ada. Tetapi dari firman Tuhan, barang siapa ya membenci saudaranya, itu membenci loh, ya, melalui aktivitas tanpa dia harus memukul, tanpa harus dia mencuri dan sebagainya, sudah dosa. Jadi itu dimiliki potensi-potensi kita untuk berbuat dosa seperti itu masih ada, ya. Oleh karena kita terus semakin dekat. Ketika kita timbul rasa iri kepada orang lain, bukankah itu juga dosa? Tapi pertanyaannya, apakah iri itu ada di dalam undang-undang KUHP sehingga kita bisa dipenjarakan? Kan enggak. Nah, banyak orang-orang kita ini memahami perbuatan dosa itu adalah sebatas yang termasuk dalam undang-undang KUHP. Jadi ketika kita ada orang yang masuk penjara, kayak gitu ternyata dia ya. Nah, dia untung aja karena perbuatan jahatnya terdapat dalam undang-undang KUHP sehingga dia masuk dalam penjara. Kita kan ya puji Tuhannya tidak. Tapi kita dalam undang-undang kitab suci lebih berat lagi sebenarnya. Gitu. Ini dia memang malu dalam hukum manusia, tapi kita juga rusak dalam hukum Tuhan. Jadi artinya setiap kita memiliki potensi yang sama ya untuk jatuh dalam dosa. Hanya saja mungkin dia nasibnya sial, harus masuk penjara. Kita nggak perlu. Tapi kalau kita nggak bertobat, kita mungkin tidak masuk penjara, lempar ke neraka, kan begitu. Ya, kalau kita nggak tobat-tobat juga, walaupun sudah terima Kristus, ya. Karena tidak ada juga kan pasal-pasal dalam KUHP, kalau misalnya siapa yang marah-marah ke istri, marah-marah ke suami akan dipidanakan. Nggak ada. Tidak menaruh hormat kepada suami, tidak menaruh hormat kepada istri, nggak ada undang-undangnya. Tetapi dalam firman Tuhan ada, itu dosa. Tuhan catat itu. Kita selalu berpatokannya yang masuk ke dalam penjara itulah yang dosa paling besar, gitu ya. Mari kita tunjukkan dalam karakter kita. Oke, dalam 1 Korintus 8 ayat 9 ya tertulis. Dia harus semakin menuju lebih baik, ya. Karakternya dirubahkan. Sekali lagi, potensi kita berbuat dosa belum tentu hilang.
belum tentu hilang, akan tetap ada. Kalau potensi berbuat dosa itu begini, jangan dilihat dari begini Bapak Ibu. Jangan melihatnya dari hukum pidana, ya, undang-undang KUHP. Itu mah hukum-hukum yang nyata-nyata tertulis dalam undang-undang. Tetapi potensi kita untuk memikirkan sesuatu yang jahat terhadap orang lain kan itu juga dosa Bapak Ibu. Ya, walaupun tidak ada undang-undangnya. Dalam undang-undang KUHP, si Tangkas memikirkan si ini berbuat jahat, maka pasalnya dimasuk penjara. Sial betul kita. Kok bisa tahu dia? Pikiranku itu masuk penjara. Dan tidak ada. Tetapi dari firman Tuhan, barang siapa ya membenci saudaranya, itu membenci loh. Ya, melalui aktivitas tanpa dia harus memukul, tanpa harus dia mencuri dan sebagainya, sudah dosa. Jadi itu di potensi-potensi kita untuk berbuat dosa seperti itu masih ada. Ya, oleh karena kita terus semakin dekat. Ketika kita timbul rasa iri kepada orang lain, bukankah itu juga dosa? Tapi pertanyaannya, apakah iri itu ada di dalam undang-undang KUHP sehingga kita bisa dipenjarakan? Kan enggak. Nah, banyak orang-orang kita ini memahami perbuatan dosa itu adalah sebatas yang termasuk dalam undang-undang KUHP. Jadi ketika kita ada orang yang masuk penjara, kayak gitu ternyata dia ya, nah dia untung aja karena perbuatan jahatnya terdapat dalam undang-undang KUHP sehingga dia masuk dalam penjara. Kita kan ya puji Tuhan ya tidak, tapi kita dalam undang-undang kitab suci lebih berat lagi sebenarnya. Gitu. Ini dia memang malu dalam hukum manusia, tapi kita juga rusak dalam hukum Tuhan. Jadi artinya setiap kita memiliki potensi yang sama ya untuk jatuh dalam dosa. Hanya saja mungkin dia nasibnya sial, harus masuk penjara. Kita nggak perlu. Tapi kalau kita nggak bertobat, kita mungkin tidak masuk penjara, lempar ke neraka, kan begitu. Ya, kalau kita nggak tobat-tobat juga, walaupun sudah menerima Kristus, ya. Karena tidak ada juga kan pasal-pasal dalam KUHP, kalau misalnya siapa yang marah-marah ke istri, marah-marah ke suami akan dipidanakan. Nggak ada. Tidak menaruh hormat kepada suami, tidak menaruh hormat kepada istri, nggak ada undang-undangnya. Tetapi dalam firman Tuhan ada, itu dosa. Tuhan catat itu. Kita selalu berpatokannya yang masuk ke dalam penjara itulah yang dosa paling besar, gitu ya. Mari kita tunjukkan dalam karakter kita. Oke, dalam 1 Korintus 8 ayat 9 ya tertulis. Maka ini buat saya. Sebab itu janganlah tangkas kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini juga disalahpahami. Mengerti kehendak Tuhan itu piye? Semedi. Nah, semedi katanya hidup dalam hadirat Tuhan 1 jam, 2 jam, 3 jam. Sampai kita menemukan kehendak Tuhan. Waduh, repot lagi saudara. Saya kira bukan begitu. Kita bukan mau menjadi kaum eseni ya, yang bersemedi, yang memisahkan diri dari kehidupan hidup pikuk dunia ini, bukan. Untuk mengerti kehendak Tuhan, ini aja kok. Ini aja. Alkitab. Ya, Alkitab. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bukan mencari-cari. Ya. Kadang-kadang mencari-cari apa ya kehendak Tuhan buat saya ya. Ini kehendak Tuhan bukan ya kalau saya kerja di sini. Ini kehendak Tuhan ya bukan saya kalau saya sekolah di sini. Ini kehendak. Saya kira Tuhan tidak mengurusi hal-hal yang remeh-temeh macam itu ya. Walaupun itu penting kita doakan, harus memang kita doakan. Tetapi bukan itu yang menjadi fokus dalam kita memahami Tuhan. Nanti kita bilang, waduh bukan kehendak Tuhan berarti saya jadi PNS. Aduh bukan kehendak Tuhan bukan jadi saya pendeta. Aduh kok Tuhan kok jadi dibawa-bawa begitu. Seolah-olah jadi semua jadi salah Tuhan. Aduh bukan kehendak Tuhan bukan ya. Bukan itu. Mengerti kehendak Tuhan itu adalah belajarlah firman Tuhan, prinsip-prinsipnya yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Prinsipnya yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita hidup? Contohnya, kehendak Tuhan kan jelas. Jangan kamu membunuh, itu kehendak Tuhan. Hormatilah ayah dan ibu, itu kehendak Tuhan. Bagaimana nanti turunannya, itulah prinsip-prinsipnya. Ya, bekerjalah dengan segiat-giatnya, sebagaimana kamu melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu kan prinsipnya.
prinsipnya kehendak Tuhan seperti itu. Masalah kita kerja di mana-mana, itu Tuhan tidak perlu urus macam begitu. Ya, memangnya Tuhan mau atur kita satu-satu, lalu kita jadi robot nanti kita. Ya, di sini. Oh, bukan, kamu di sini. Oh, kamu di sini. Tidak. Apapun itu yang kita kerjakan, suami, sebagai istri, sebagai anak, apapun keinginan kita mau serahkan kepada Tuhan. Dan lakukanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu sesederhana itu. Firman Tuhan dalam proses pemahaman, iman, lalu menghasilkan sebuah karakter. Tuhan tidak pernah minta harta kita, kesibukan, keagamaan kita. Yang Dia inginkan adalah pengabdian dan penyembahan kita yang ditunjukkan dengan perubahan sikap, karakter yang mendatangkan manfaat. Jadi karakter ini harus mendatangkan manfaat bagi Tuhan dan bagi sesama, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Cukup panjang Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus berkati, maju terus dalam Tuhan. Dan sesuai dengan tema bulan ini, saya kira untuk dari saya tuntas tentang bagaimana kita bertumbuh di dalam karakter. Karakter kita itu, teladan kita adalah Yesus Kristus, bukan yang lain. Ya, bahwa yang lain itu ada contoh-contoh, tetapi semuanya nanti mengarah kepada Kristus. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.